Oke, kembali berjumpa di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Rehat match FIFA akan segera berakhir ya, Kamis ini. Dan sejumlah negara sudah melakukan pertandingan termasuk Indonesia. Minggu depan ada jadwal seru nih. Ada PSIM Yogyakarta akan menjamu Borneo FC. Borneo FC ini belum pernah kalah ya, Mi ya? Ya, di Piala apa Ya, dia ada posisi kedua ya, di bawah Persija nggak salah ya. Masih sempurna hasilnya. Ya, sebelum kita ngomong-ngomong soal pertandingan antara PSIM Yogyakarta versus Borneo FC, kita flashback dikit lah soal penampilan dari salah satu skuad pemain yang dipanggil di timnas, Cahya Supriyadi ya, di ASEAN U23 walaupun tidak lolos ya. Ya, ini saya mau nanya ke Pak Ananto, gimana Pak menyaksikan Cahya Supriyadi di U23 kemarin? Ya, ini Cahya mendapat meraih tempatnya lagi ya. Setelah di AFF kemarin kan dia nggak main terus kan, dia nggak starter. Ternyata penampilan dia di PSIM selama 3 pertandingan ini ya. 3 betul ya. Iya. Dan dinilai ini membuat PSIM ini juga ikut terdongkrak prestasinya, sehingga Coach Vandenberg ini akhirnya memutuskan Cahya kembali menempati posisi kiper utama ya. Sebelumnya kan digantikan oleh lupa siapa namanya. Dava Fasya itu bukan? Bukan, satunya lagi. Iya mungkin itu. Andriansa siapa gitu. Nah, itu sekarang di 3 pertandingan itu starter terus lah. Nah, saya pikir dari 3 pertandingan ini penampilannya sangat memuaskan menurut saya. Meskipun di pertandingan terakhir dia harus kebobolan oleh gol dari pemain Korea ya. Tapi ini sebenarnya bukan kesalahannya Cahya. Bukan kesalahannya Cahya. Itu murni karena kesalahan kolektif dari pemain-pemain belakang dari timnas U23 kemarin ya. Mereka tidak tidak secara detail menutup pergerakan satu pemain Korea yang berada di depan gawang. Ini sebenarnya sudutnya cukup sempit. Cuma di situ ada 4 pemain timnas Indonesia yang membiarkan gitu kan, tidak mengganggu sedikit pun. Ya dia mereka cuma mengerubungi gitu aja. Sayang memang posisi itu sangat sulit ya. Kalau misalnya kita mau mengganggu lawan di kotak penalti itu juga resikonya besar. Makanya mungkin mereka tunggu aja, tapi memang tendangannya itu luar biasa. Dan saya pikir selama 2 kali 45 menit saya itu juga melakukan beberapa kali penyerapatan. Betul. Sangat krusial gitu. Jadi saya pikir selain penampilan dia yang cukup bagus di di timnas kemarin, nanti dia juga punya mental yang cukup bagus ya untuk kembali ke klub ini. Dan kegagalan Indonesia, timnas Indonesia kemarin itu bukan karena Cahya semata, enggak gitu kan ya, karena memang penampilan tim secara keseluruhan ini tidak maksimal kan. Ya, kuncinya kan sebenarnya kan kegagalan meraih hasil maksimal lawan gitu. Kalau lawan itu kita bisa dapat 3 poin, mungkin ceritanya akan lain gitu kan. Di pertandingan terakhir kan kita nggak usah memaksakan menang gitu kan. Karena kan nilai kita kalau seri pun sama dengan Korea gitu kan. Nah, sayangnya saat pertandingan terakhir harus menghadapi Korea, ini yang menjadi tekanan gitu. Harus menang. Memang ini agak berat, dan saya pikir ya itu semuanya sudah berlalu. Dan ini kan sepak bola pembinaan ya, usia muda, kelompok umur U23 ya. Sedih juga sih karena di musim sebelumnya, di periode sebelumnya kan kita sampai ke semifinal, bahkan kita lolos ke playoff menuju Olimpiade ya. Bahkan mengalahkan Korea meskipun lewat perpanjangan waktu dan adu penalti. Tapi secara umum waktu menghadapi Korea di tangan Sintayong kemarin itu memang Indonesia layak menang. Nah, kemarin kita juga masih bertanya-tanya apakah tim ini layak menang atau tidak.
Ya kita lihat hasilnya di lapangan itu lah. Ya memang ada perbedaan sih. Perbedaannya kesiapan tim aja saya lihat gitu kan. Dan juga mungkin ya banyak hal lah yang mungkin nanti bisa dibicarakan lagi Ya. masalah itu. Oke. Itu Pak. Oke. Apakah Cahya sudah kembali ke PSIM atau seperti apa? Jok? Oke, mungkin sebelum itu ya maksudnya kalau dari staf PSIM dalam hal ini Jan Paul van Gastel selaku pelatih dan Razi sebagai manajer, dua-duanya mengapresiasi pemanggilan pemain Cahya atau Rahmatso. Kan dua-duanya sama-sama dipanggil timnas. Berarti Bukan kemarin umroh. umroh itu. Iya. Kita coba beda. Iya. itu ya aku soalnya cuma update story-nya dia sampai Jeddah doang. Iya karena Dan- sorry. Jeddah transit. Iya. Apa namanya timnya ini Tajikistan ya. Tajikistan. Tajikistan itu bermain di 2 turnamen. Iya, betul. Yang satu yang senior itu bermain di Java. Iya, Kavan. Itu kayak AFF-nya timnas Indonesia lah, AFF-nya ASEAN, dan satu lagi main di U23. Iya. Nah terpaksa Ratmasov ini yang dipanggil ke U23. Nah, waktu saya bilang kan karena itu belum ada informasi soal pemanggilannya, ditambah dari staf manajemen juga belum ada konfirmasi soal dipanggilnya Rahmatso. Dan momennya kan benar-benar setelah dari Malut kan itu. Iya. Jadi ada off day 3 hari, dibebaskan untuk liburan atau mau kemana pun, ya aku pikir mungkin dia liburan. Kecuali kalau di depan Mekah itu Nah, selfie baru. ternyata ya dia kemarin dipanggil timnas Tajikistan dan bermain cukup positif, ngegolin 1. Terus sempat kutanyain ke Van Gastel gimana respon atau reaksinya dia sebagai pelatih ya. Dia bilang ya itu bagus penampilannya, Goyo juga bagus. Saya harap dia bisa menunjukkan itu saat kembali ke PSIM. Begitupun saat dikonfirmasi sama soal Cahya, baik Razi atau JP emang mengapresiasi lah, walaupun dalam hal ini pemanggilannya masih di kelompok umur ya. Terus soal kembalinya mereka ke klub PSIM, estimasinya tanggal 10 atau 11. Kemarin kan aku libur, terus karena latihannya juga nggak bisa diliput di YIS, hari ini sih kayaknya baru sampai di Indonesia kalau Rahmatso. Kalau Cahya kemungkinan antara kemarin atau hari ini, tapi kalau ngelihat dari foto-foto latihannya Cahya belum ada. Jadi estimasi hari ini, tapi yang jelas kalau dikonfirmasi Razi sebagai manajer nanti pas lawan Borneo kan tanggal 14. Iya. Itu sudah full tim. Tapi Tajikistan kemarin lolos nggak gitu? Saya nggak tahu Pak itu Rahmatso kan pokoknya dia main terakhir tanggal 9, Ya. 2 hari lalu. Dan uniknya lagi, dia tampil seperti posisinya itu saat di PSIM. Ya. Jadi dia bukan di center back, Iya betul. tapi juga malah dia mainkan di midfield, Iya, gelandang corner. bertahan gitu kan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Apakah di Tajikistan dulunya dia orisinilnya posisinya memang di gelandang bertahan, atau memang Tajikistan itu melihat bahwasanya Ratmasov ini main sebagai gelandang bertahan bagus di PSM, kemudian dia taruh di situ juga gitu Iya. ya. Nah, kita ini menjadi tanda tanya juga, tapi ya ternyata tampil bagus juga. Iya gitu. benar. Sayang kita belum update nih apakah Tajikistan lolos atau Iya. tidak gitu kan. Ya. Oke, itu tadi ya 2 penggawa PSIM Jogja ya, Rahmatso dan Cahya. Cahya yang tampil cukup gemilang ya di matchday FIFA matchday minggu ini. Dan kita langsung masuk ke pembahasan soal PSIM Jogja akan menjamu Borneo FC di SSA SSA ya pastinya. Oh ya di SSA. hari Minggu sore. Ya, Pak Nanto gimana nih preview mungkin antara asuhan Van Gastel dan Fabio Lafundes ini? Ini main di kandang ya, Bing? Kandang, kandang. SSA. Ya main di kandang ini beruntung ya, ini kembali ke kandang lagi ya. Jadi ini 2 pertandingan 2 tim yang punya pertahanan cukup bagus. Jadi di Superliga sekarang sampai pertandingan keempat ya. Ini pekan kelima ya. Kelima sekarang. Ya. Pekan kelima. Jadi di 4 pertandingan kemarin itu ada 3 tim yang punya defisit kebobolan itu paling sedikit. Ya. Yang pertama Borneo, mereka baru kebobolan 1 gol. Iya. Yang kedua ini 2 tim dengan kebobolan 2 gol. Masing-masing itu PSIM Jogja dan satu lagi adalah Persija Jakarta. Nah bedanya Borneo ini sama, bedanya dengan Persija. Persija itu
sudah memainkan 4 pertandingan. Borneo baru 3. Borneo baru 3, tapi Borneo sapu bersih semua. Ya, posisi 2 saat ini. Ya, ada di peringkat kedua dengan nilai 9 dengan agregat gol 4, positif 4 ya. Iya. Sementara PSIM ini agregat golnya positif 3 kalau nggak salah. Iya, benar. 2 atau 3 ya? Iya. 3 ya? 3. 3 karena 5 kali memasukkan ke bubble 2. 2 kebobolan. Iya. Jadi selisihnya sangat tipis sekali. Terus kemudian Borneo ini berbeda timnya dengan musim lalu. Kalau musim lalu ya tuh mayoritas ada beberapa pemain-pemain senior gitu, terutama pemain asingnya. Nah, sekarang pemain-pemain asingnya ini merata. Jadi pemain yang tertua itu mungkin Diego Miguel di situ. Oh iya, dia masih di situ. Di situ, dan kemudian pemain termuda itu ada Alvarez Buffon sama yang satunya saya lupa, pemain timnas U17 atau U19 itu kemarin yang masuk situ. Dan saya pikir Teleponde sendiri kemarin juga sempat berkomentar bahwa untuk musim ini dia nggak terlalu mempermasalahkan atau terlalu memusingkan terkait dengan usia pemain gitu. Jadi mereka masih punya pemain-pemain yang rata-ratanya ini di usia 2,5 sampai 25 sampai 26 tahun, 25, sekian tahun lah. Rata usia mereka. Jadi tim ini jauh lebih mudah dibanding tim yang sebelumnya itu. Dan gaya melatihnya Lebundes ini lebih pada dominan pada kekuatan fisik. Jadi tim ini bermain secara cepat, kuat, 90 menit gitu kan. Nah ini yang nanti juga sama-sama akan ditampilkan oleh PSIM ya. Cuma bedanya PSIM ini lebih menonjolkan pada kolektivitas tim, penguasaan bola, dan penetrasi permainan yang kolektif. Jadi maksudnya antar blok lah. Jadi kolektif, saat mereka menekan itu mereka melakukan pressing yang kolektif. Dan kemudian saat mereka bertahan pun juga mereka akan cepat melakukan kolektivitas transisi. Sehingga tercipta keseimbangan antara semua lini di PSIM Jogja ini. Nah ini yang membuat PSIM ini di 4 pertandingan terakhir itu mampu tampil bagus gitu ya. Jadi rata kemenangannya PSIM ini 50%. Ya kan? Dan kemudian tim ini juga belum terkalahkan. Betul. Terus ada satu hal lagi, kemarin ternyata di match keempat kemarin itu Van Gastel ini jadi the best coach of the week. Iya, di pekan kemarin. Jadi pelatih terbaik pekan keempat. Selain Van Gastel ada Raka Cahyana yang dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pekan keempat. Kemudian pemain terbaiknya Alano dari Persija Jakarta. Jadi bisa dikatakan tampilan PSIM selama ini di 4 pertandingan ini bisa menjadi modal utama menghadapi Borneo. Borneo selama dipegang oleh Bundes ini memang dikenal sebagai tim yang alot gitu. Mereka tidak begitu produktif, tapi mereka juga sangat sulit untuk dibobol gawang. Nah ini nanti di minggu besok ya? Iya, minggu besok ini akan tersaji pertempuran pertempuran antara dua tim yang punya kualitas bertahan yang sangat bagus. Jadi baik PSIM maupun Borneo ini punya lini belakang yang sangat kuat. Bedanya mungkin nanti PSIM akan diunggulkan karena dia main di kandang sendiri. Iya, betul. Yang kedua, yang menjadi keuntungan dari Borneo, mereka baru memainkan 3 pertandingan. Masa istirahatnya cukup lama, ya kan? Ya, tapi sebenarnya itu bukan jadi faktor utama ya. Iya, betul.
karena PSIM ini juga mendapat jatah libur yang cukup panjang. Iya, 3 hari off. 3 hari off dan kemarin ada jeda pertandingan internasional juga. Iya, betul. Tapi Borneo itu jauh lebih lama. Iya. Nah, berkaitan dengan jeda pertandingan internasional kemarin, ini ada ini bisa menjadi dua mata uang yang berbeda atau punya. Di satu sisi mungkin agak sedikit bagus karena pemain bisa beristirahat. Tapi di sisi lain performa tim ini lagi bagus-bagusnya gitu. Ritmenya ini lagi bagus-bagusnya gitu. Nah ini kan seperti restart kembali gitu, refresh lagi gitu kan. Nah refresh ini ada dua hal, apakah refresh ini menjadi pemain ini semakin bagus tampilan, kualitas kerjasama timnya semakin bagus, atau malah mulai dari nol. Nah ini loh yang lebih dari 2 minggu soalnya mereka. Karena untuk mempertahankan intensitas penampilan itu juga sulit. Otomatis intensitas kemarin itu sudah rapat sekali menurut saya, mulai dari pertandingan pertama sampai pertandingan keempat. Nah ini kemudian harus istirahat ya. Tapi ini kan dari kacamata kita sebagai penonton. Iya betul. Tapi dari kacamata analis, kemudian dari kacamata tim building dari PSIM ini mungkin agak berbeda ya. Nah, bisa jadi ini membuat pemain-pemain juga akan sedikit fresh pikirannya, fresh psikologisnya, sehingga kadang kan kalau kita main secara beruntun dalam satu minggu 2 pertandingan, ini ada faktor kejenuhan ya. Iya betul. Nah, dan tekanannya kan sangat tinggi. Nah, setelah ini ternyata harus break dan istirahat. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk refreshing kan, maksudnya kita bisa refresh lagi, terutama psikologis pemain ini kan, ini yang paling penting. Nah ini yang nanti akan dihadapi oleh PSIM. Kita buktinya apa? Apakah nanti jeda pertandingan internasional ini akan berpengaruh buruk ataupun bagus bagi PSIM? Kita lihat di SSA besok gitu kan. Ya, karena ada juga tim yang saat main bagus gitu kemudian jeda kompetisi akhirnya down lagi. Tapi mayoritas pemain-pemain yang yang mempererat tim itu karena dibangun oleh timnas. Dan kadang mereka kembali dari jeda internasional itu dalam kondisi yang tidak fit. Ya kan? Betul. Nah, ini ada 2 pemain dari PSIM ini yang baru kembali dari pertandingan yang cukup intens juga. Ya, mungkin Ratmasov kita juga kondisinya belum tahu. Betul. Ya kan, kemudian Raka Cahyanya. Cahya Supriyadi ya. Cahya Supriyadi kemarin juga kita lihat tidak mengalami cedera ya. Ada masalah di fisiknya gitu kan. Ya, kita berharap 2 pemain ini baik-baik saja sehingga kembali lagi ke PSIM ini dengan motivasi yang cukup bagus dan kondisi fisik yang cukup baik. Nah, Borneo ini juga ada beberapa pemain yang dipanggil kan. Alvarisi Buffon itu juga kemarin dipanggil juga. Nadio di senior tapi nggak main. Gitu jadi kan. masih secara fisik masih aman ya. Masih aman. Nah, ini yang nanti juga harus diperhatikan. Nah, yang pemain-pemain lain kita nggak tahu apakah pemain Borneo ada yang dipanggil timnas masing-masing kita belum update nih ya. Mungkin teman-teman pemirsa atau subscriber nanti bisa kasih informasi di kolom komentar kita. Mungkin itu Pak. Ya, Coutinho mungkin panggil Brazil. Coutinho. Ya Mi, praktis kan pemain PSIM hanya ada 2 yang dipanggil ya. Apa yang dipersiapkan Van Gassel ya dari skuad yang ada yang tanpa minus dua pemain ini untuk menghadapi Borneo di minggu besok? Kalau untuk lawan Borneo sih besar kemungkinan mereka sudah kita take ini, kita kan take tanggal 11 ya ini. Harusnya Rahmatsu sudah berjalan ke Indonesia karena match terakhir tanggal 9. Razi itu sempat bilang tanggal 10 dia flight ke Indonesia. Tapi apakah tanggal 10 juga sampai atau 11 itu masih maksudnya pola latihan apa yang disiapkan oleh Rahmatsu selama 2 pekan ini? Latihannya itu kurang lebih sama, dan Van Gassel itu tipe pelatih yang kalau ngasih statement tuh sangat straight to the point. Dia bukan tipe
individu atau pelatih yang suka. Bukan tipe politisi berarti. Enggak, jawabannya itu bukan Ya. bukan yang bertele-tele bergerak, Ya. itu bukan langsung aja. Waktu itu saya nanya, how's the preparation so far? Gimana persiapannya? Good. Dari any player got some injury? No. Cuma dijawab gitu doang. Ya. Jadi straight to the point, jawabannya singkat. Tapi memang pada saat sesi latihan aku meliput ada sedikit kendala. Donny Warmerdam tuh cedera Oh. di sesi latihan. Tapi update terkini situasi atau statusnya sudah membaik atau belum, itu aku belum konfirmasi ulang karena memang Cederanya apa, Mi? kayaknya pas ini Pak, game internal. Ankle. Kayak nggak tahu ya, kalau soalnya jarak pandang saya lumayan jauh. Ada mungkin ya, di sudut lapangan yang berbeda itu Pak. Saya di belakang gawang satunya, terus Doni di ujung sana. Itu kamu di mana? Di Diis. Oh. Pokoknya ada satu sesi dia cedera itu, terus nggak lanjut latihan lah sampai selesai. Iya. Nah, seberapa parah kondisinya ini jujur belum tahu. Tapi intinya kalau dari segi administratif atau pemberkasan, Doni sudah clear semua. Jadi pada dasarnya dia sudah bisa dimainkan lawan Borneo. Tapi balik lagi, apakah cederanya misalnya cukup parah atau dari tim dokter belum merekomendasikan Doni untuk main, ya nggak tahu juga. Padahal kan salah satu yang paling dinantikan penampilannya kan Doni ya. Iya. Karena Anton Fase sudah melakukan debut dan ya cukup oke lah pas di Malut kemarin. Kalau ternyata Doni masih belum bisa diturunkan atau cedera yang cukup parah itu dalam tanda kutip, ya berarti kuota pemain asing besok sudah jelas 9 yang akan mengisi itu sisanya. Karena kan saat ini PSM punya 10 dan yang boleh masuk DSW 9. Update lainnya pas latihan kemarin ada beberapa pemain yang latihan terpisah. Itu pemain yang kalau saya amati yang dalam 4 laga terakhir tidak atau belum masuk DSP. Jadi ada Abioso, Kasim Botan, Diandra Diaz, Iqbal kalau nggak salah juga. Terus kiper keempatnya yang dari EPA itu namanya Gilang. Itu mereka latihan terpisah sama pelatih fisik Jorge Gomez. Ditambah Andi Setio karena memang masih recovery dari cederanya, tapi sudah ikut latihan bergabung sama tim karena sebelumnya dia latihan terpisah kan. Iya. Sekarang sudah ikut latihan bersama tim, tapi masih dengan porsi yang tidak seberat atau tidak seintens tim keseluruhan. Paling itu sih. Si Doni itu cedera saat ketendang atau dia lagi lari atau apa? Game internal. Oh. Game internal 11 lawan 11. Jatuh atau gimana? Kayak benturan, Pak. Benturan kemudian nggak lanjut. Nggak lanjut. Saya kurang tahu detail ya kalau masih posisi atau dia cederanya pincang gitu. bagaimana. Iya. Kamu sudah di sana? Aku di situ. Iya, ya cuma nggak tahu ya seberapa parah Iya. kondisinya. Tapi itu Kalau Fonseca itu belum statement ya kondisi Doni. Tapi apa mungkin dia akan turunkan? Maksudnya apakah ada peluang dia untuk main dalam waktu dekat ini? kalau cederanya nggak parah, menurutku mungkin. Kalau cederanya nggak parah ya. Ya. Apalagi kalau kita ngomongin misalnya posisinya dia kan secara substitusi di Rahmatso kan, gelandang bertahan nomor 6. Oke lah, Rahmatso sudah balik ke Indonesia, tapi kan kita juga nggak tahu kondisi fisiknya dia seperti apa setelah perjalanan yang jauh. Apakah recovery-nya cukup? Karena misalnya Rahmatso sampai hari ini tanggal 11, praktis dia cuma punya efektif waktu istirahat 2 hari. Apakah itu sudah cukup untuk memulihkan kondisinya, kebugarannya? Nah, kalau dia tidak cukup fit, berarti kan Doni dipasang dengan catatan cederanya tidak parah. Iya. Tapi kalau cederanya parah ya mungkin masih menepi dulu untuk Dapat treatment nggak, Mi, waktu habis cedera dia? dapat sih Pak. Dapat tapi cuma di pinggir lapangan gitu aja. Kompres atau Iya. pakai es Iya gitu? di balut es gitu loh. Dengkul ya? Enggak sih Kak, Betis. area bawah. Oh. Betis ke bawah situ loh. Aku nggak tahu ya. Ankle, Iya, sekitaran situ ya. kalau ankle ya paling nggak 3 hari kalau dia tergilir. Ya semoga sih nggak parah ya. Kalau dia cuma benturan ya mungkin sehari udah selesai. Gitu kan. Memartok mungkin ya. Mungkin. Oke, memartok biar kita bisa menyaksikan pemain kelima termahal ya di Indonesia katanya. Iya benar. Iya Pak Nanto, kalau melawan Borneo besok apakah Van Gassel akan menampilkan squad terbaik saat melawan Malut atau dia akan mengubah dan kembalikan Gulam kembali ke posisinya? Saya juga. Ya, Ya mungkin dia akan lihat dulu kondisinya si Ratmasov. Kalau Ratmasov ini kondisinya fit, kemungkinan besar dia nggak akan mengubah itu. Justru mungkin yang akan jadi starter, mungkin ada perubahan juga karena
sekarang itu Van Gastel ini sudah mulai melakukan perubahan starter ya. Betul, rotasinya sudah mulai terlihat. Meskipun hanya satu pemain, Fahreza Sudin kemarin yang bergantian gitu kan. Ya. Kalau prediksi saya besok Seva ini akan jadi pilihan utama. Ya kan, karena dilihat dari pertandingan menghadapi Malut, penampilan Seva itu cukup bagus. Nah biasanya pelatih itu juga memberi apresiasi bagi pemain-pemain yang tampil bagus untuk menjadi starter. Ya ini kalau pelatih ini biasanya dia menganggap bahwasanya tim ini sudah oke, sudah secara chemistry sudah bagus, tinggal ya bongkar pasang 1-2 pemain itu mungkin bisa. Terus yang berikutnya kalau Doni ini nggak cedera, mungkin dia akan dipaksa. Tapi kalau melihat karakternya dari si Hastel, kemungkinan masuknya Doni pun nggak di babak pertama, nggak jadi starter, tapi mungkin di babak kedua ataupun jadi pemain pengganti, seperti yang dia lakukan pada si Anton Fase. Nah, yang jadi pertanyaan ini nanti justru posisinya Fase sama dari Corvi ini. Nah, Corvi ini semakin terancam ini. Betul. Dengan tampilannya si Fase. Jadi kalau saya mungkin melihat besok pergantiannya ada pada sosok si Seva yang akan masuk duluan, menggantikan si Gulam atau Fahreza Sudin, dan kemudian nanti Fase akan coba dipasang dari awal. Menggantikan Dan Corvi. Nah, untuk yang lain saya pikir nggak ada perubahan. Gitu kan, tinggal Cahya nanti pulang ke Jogja ini dalam kondisi seperti apa. Kalau dia benar-benar fit ya mungkin dia pasti akan kembali lagi. Kalau nggak fit mungkin ada gangguan sedikit atau mungkin pemulihan kebugaran gitu kan. Ya kan masih ada Harlan kan. Dan kemarin tampil bagus juga. Harlan juga tampil bagus juga. Dan chemistry-nya dengan dengan si Yusaku dan Mingo ini juga cukup bagus ya. Betul. Dan dua pemain ini juga nggak dipanggil di timnas. Enggak. Ya, nah ini yang menarik. Enggak, mungkin ya komposisinya nggak akan berubah. Saya pikir itu, Pak. Ya, persiapan apa yang disiapkan kalau menurut kamu antara Anton Fase dan Dery Corvi dalam latihan kemarin lihat? Siapa yang diprioritaskan dalam latihan itu? Anton kemarin dapat porsi latihan banyak sih aku lihat. Gitu. Nah, apakah maksudnya dia secara officially akan menggeser Dery Corvi? Ya kita nggak bisa jawab atau nggak bisa mastiin itu. Ya, tapi memang secara sekilas memang gaya permainannya dua pemain ini tipikalnya beda banget. Ya. Dery Corvi kan memang dia yang keeping ball, holding ball, nyari ruang dulu baru passing. Sementara Anton kan tipikal yang petarung, berani duel gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan ya itu tadi sih, Van Gastel ini tuh apakah sudah mengetahui peta kekuatan lawan-lawannya di Liga 1 atau belum? Karena kan karakteristik permainannya nanti juga akan mempengaruhi siapa yang akan dipasang kan. Dan dari yang gue lihat sih itu sempat gue bahas sebelumnya, Gastel bukan tipe pelatih yang secara spesifik mengamati gaya permainan musuhnya seperti apa. Ya mungkin dia ngelihat highlightnya atau dapat rekomendasi dari tim analis, tapi kan by person kayaknya dia bukan tipe pelatih yang mengamati terus bikin mid point atau mapping kayak gitu kan. Jadi kayaknya besok ya mungkin yang disampaikan Pak Nanto tadi, Anton Fase akan diturunkan sejak menit pertama untuk dijajal seberapa efektif, kalau enggak baru nanti disubstitusi sama Dery Corvi. Jadi kebalikannya pas lawan Malut mungkin akan itu sih. Kalau saya mungkin agak sedikit berbeda hari ini. Gimana, Pak? Ya menurut saya, kamu kan tadi bilang kalau si Hastel ini bukan tipikal pelatih yang suka mengamati lawannya. Kalau saya pikir itu belum saja mungkin. Oh iya, oke. Ya, karena dia masih berfokus pada timnya nih. Ya, fokus pada timnya dia sendiri. Karena dia baru datang, dia ini posisi sedang membangun tim. Oke. Ya kan nih? Iya. Mungkin masuk akal juga ya, logis juga mungkin. Dan mungkin tadi penjelasannya si Fahmi juga agak logis karena kita belum pernah mendengar kalau
si siapa Hastel ini membicarakan calon lawannya. Iya, belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Kecuali kalau ditanya Iya. dalam jumpa pers, itu pun juga Jawabannya normatif. normatif sekali ya. Iya. Nah, saya pikir dia masih fokus pada Kerangka kerangka timnya dulu Iya. ini. Ah. Nanti kalau setelah mungkin 9 pertandingan, 8 pertandingan dia menganggap bahwa timnya ini sudah oke, Oke. baru dia bicara tentang Baru lihat keluar. keluarnya itu kan. Ya. Jadi saya pikir siapapun tim yang akan dihadapi sama dia untuk di bawah 9 pertandingan ini gitu kan. Pokoknya dia akan memainkan ya formasi atau skema bermain Yang kurang lebih sama ya. Iya, yang Ya, kurang lebih sama. ya itu jadi salah satu patokan atau indikator sih. Dia fokus ke kerangka timnya bukan kekuatan musuh Ya. karena formasinya sejauh ini sama semua, gaya bermainnya juga mirip-mirip walaupun ada elevasi atau peningkatan di masing-masing laga, tapi secara form permainan mirip lah bisa dibilang di 4 laga ini. Ya. Di ada Hirose pemain Jepang juga ya di Kei Hirose. Kei Hirose ya. Nah, itu Hirose. mungkin sudah Itu gimana pertandingan antara Kei Hirose dan juga siapa pemain siapa? Siapa? Masuk Yusaku, Yusaku. Dia dua sebenarnya head to headnya nggak di Yusaku, Pak. Ya. Ya. Kayak itu- Oh, mungkin sama-sama pemain Jepang Ya, secara level lah mungkin lah. Levelnya ya sama-sama sebenarnya Yusaku. Jadi pemain-pemain Jepang yang main di Liga Indonesia itu mayoritas mereka kan jebolan dari tim-tim university kan. Iya betul. Mereka itu nggak masuk dalam tim Profesionalnya divisi ya mungkin. profesionalnya Ya. di Jepang, apalagi di J-League 1. Nah, kemudian mereka ini keluar, kemudian main di liga-liga Eropa, Ya. Eropa Timur gitu kan biasanya kayak Malta, kemudian kayak Slovenia dan Ya. Bulgaria mungkin. Nah, kemudian mereka secara kualitas sebenarnya mereka bagus gitu kan. Maksudnya bagus dalam artian begini, dari pemahaman dasar sepak bola mereka, baik dari visi ataupun skill bermain mereka itu sudah bagus. Karena di level university aja mereka tuh ada kompetisinya. Iya betul betul. Dan ada kompetisinya dan itu sangat teratur sekali, dan level intensitas kompetisi itu juga hampir sama dengan liga profesional mereka. Nah, kalau kita melihat head to head antara Yusaku dengan Kei Hirose. Kei Hirose ini mungkin sudah musim kelima kalau Iya, nggak salah dia ya. lumayan lama kok. Di Liga Indonesia kan. Dan dia kalau nggak salah sebelum ke Borneo, apa dia main pertama di Borneo, apa sebelumnya dia main di tim mana, tapi yang jelas dia udah cukup lama di sini. Dan di Borneo juga mungkin hampir 3 atau 4 musim kalau nggak salah, iya, apa bahkan 5 musim gitu kan. Kalau posisinya dia itu sebenarnya di gelandang bertahan Betul. atau lebih tepatnya sebagai breaker, Iya, breaker. istilahnya. Dan permainannya ini memang agak sedikit ngotot ya. Iya. Ini sangat ngotot. Makanya tipikal pemain-pemain Jepang yang ada di Indonesia itu selain kualitas individunya bagus, mereka juga fighting spiritnya juga tinggi Iya. gitu kan. Dan mereka bedanya dengan pemain-pemain Jepang yang lain, si Hirose ini agak sedikit mengedepankan fisik. Iya. Jadi dia fisiknya itu memang oke lah. Sekilas emang kelihatan dia bulking. Ya, bulking dan dia nggak segan untuk bermain keras. Iya. Maksudnya benturan dia itu siap meladeni gitu. Nggak terlalu tinggi ya pakainya. Ya, Ya. beda dengan Yusaku. Yusaku ini yang sangat, meskipun dia back, Ya football IQ-nya ya. dia sangat stylish gitu kan. Bukan back yang main hajar kanan Iya. kiri itu enggak. Tapi dia memang back yang mengedepankan intuisi dan intelijensi yang tinggi. Betul. Saat pengambilan bola, saat bagaimana menutup lawan, dia melakukan itu dengan baik. Ya, ini dua pemain ini berbeda saat mengawali karir di Liga Indonesia. Ya. Kalau Yusaku ini kan merayap dulu dari Liga Liga 2. ya. Sementara Hirose ini kan langsung, kalau nggak salah ya, Iya, langsung Liga 1. langsung Liga 1. Dan sempat menyedot perhatian menjadi salah satu pemain tengah yang cukup dalam tanda kutip nakal lah. Iya. Maksudnya nakal itu dalam artian permainan kerasnya itu dia nggak segan-segan main keras, nggak segan-segan merebut bola meskipun bola itu dalam posisi yang tidak menguntungkan dia. Nah, Hirose ini menjadi salah satu tulang punggung bagi Borneo.
keberadaan dia ini menjadi sebuah keseimbangan tersendiri bagi Borneo saat menghadapi tim-tim yang punya kualitas lini tengah yang bagus. PSIM ini kan terkenal dengan lini tengahnya yang kuat. Lini tengah PSIM itu sangat kuat dalam memegang bola. Betul. Ada sosok siapa namanya Valente yang ini menjadi salah satu nilai plus bagi PSIM dan juga Hasto dalam menjalankan skemanya ya. Ini menjadikan PSIM ini salah satu tim yang punya kualitas lini tengah yang bagus. Meskipun pemain-pemainnya ini bukan pemain-pemain yang wah banget lah, gitu kan? Ya Valente wah, tapi yang lain ini kan debatable lah ya. Oke lah, masih kalau kita bandingkan dengan Persija, Persib Bandung, level mereka jauh di atas pemain-pemain yang dimiliki PSIM di lini tengah ya. Cuma nilai plus ini ada pada diri Valente. Ratmasov itu siapa yang memperhitungkan dia sebagai pemain tengah? Betul. Kan dia dari Liga 2 dan central back ya. Nah, sekarang dia dinaikkan ke Superliga dan kemudian didorong ke defensive midfield. Tapi dia perform di situ, apalagi pertandingan terakhir. Iya, lawan Malut. Dia sangat memahami posisinya itu. Jadi ini nanti akan menjadi pertarungan yang cukup keras di lini tengah, Pak. Nah, Ratmasov ini juga punya karakter yang cukup keras juga kan. Dia juga punya tenaga kuda lah. Ya napasnya nggak bisa kan. Berani duel. Nah, pasti nanti akan jadi rame itu kalau yang jelas Hiroshi itu akan terus mengganggu Valente. Akan diganggu sama dia benar gitu kan. Nah, tinggal nanti bagaimana Ratmasov ini bisa istilahnya menjadi bodyguardnya si Valente gitu Pak. Sebelum yang kepahami ini ada pesan dari tim bisnis Radar juga ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin berikan di podcast Main Bola yang ya sudah banyak ini penontonnya ya, silakan nanti di sini ya ada kontaknya, silakan dihubungi saja, pokoknya dijamin harganya bersahabat. Ya oke Mi, kemarin kan nemuin Halzeta terakhir itu cetak gol heading ya. Nah, dipanggil timnas enggak? Dia itu Slovenia kalau nggak salah negaranya. Enggak dipanggil. Apakah dalam 2 pekan ini persiapan PSIM latihan, apakah ada sela-sela latihan crossing atau apakah masih tetap polanya Van Gassel main pendek-pendek gitu? Enggak sih kalau latihan crossing. Malah kemarin aku melihat mereka lumayan banyak latihan finishing. Finishing. Overall keseluruhan tim latihan finishing. Jadi kayaknya passing dan finishing itu yang mau dikuatkan lagi formnya. Kayak dikasih sudut susah, sudut sempit, mereka disuruh nendang masuk ke gawang, terus nyari bola pantulan dan segala macam, terus crossbar kena tiang. Jadi akurasi passing, akurasi shooting kemarin yang ditekankan. Kayaknya Van Gastel belum cukup puas sama aspek itu. Sementara kalau dari skema set piece-nya kemarin dari golnya Halzeta itu kan ya memang dilatih pemain depan kan, kayak waktu itu aku sempat mention ada latihan khusus untuk winger dan striker, dan kayaknya skema golnya Halzeta itu dilatih di sesi itu. Walaupun belum banyak Van Gastel di sesi latihan menerapkan latihan dari corner kick, itu belum banyak. Karena memang sejauh ini aku ngerasa skema corner kick-nya PSIM bukan tipe yang langsung ngarep ke gawang, tapi diumpan dulu, misalnya Valente atau Vidal yang ambil, dia nyari pemain dulu, passing pendek, baru nusuk lewat true pass atau lewat cut inside, lebih kayak gitu kan skemanya. Jadi kayaknya Van Gassel tuh menyadari yang tinggi di timnya tuh kan nggak banyak ya sebenarnya. Ya Halzeta dari Curve, tapi kan overall secara keseluruhan tim tidak banyak. Anton fase tinggi tuh. Ya, tapi kan dia baru dijajal kemarin kan, tapi kayak lini tengah, lini belakang tuh Yusaku tuh nggak terlalu tinggi loh. Dia cuma Minggu. Ya cuma Franco Ramos, tapi 80 memang. Enggak, lebih tinggi dia. Iya, 80-an kan. Iya, tapi maksudnya kayaknya Van Gassel tuh menyadari kapasitas pemain yang dimiliki mungkin tidak cocok untuk skema bola atas secara berulang. Beda sama misalnya kalau kita perbandingannya sama Bali atau Persib atau Bali. Bali kan jelas sekali Gopel itu kan nyari kepalanya Boris terus kan. Karena memang mungkin dia punya akurasi, dia punya
punya kelebihan di situ. Haljeta mungkin juga punya tinggi badan, tapi nggak diaplikasikan secara terus-terusan atau repetitif kan? Karena mungkin Van Gastel pengennya main pendek, antar lini, passingnya makanya dikuatkan. Kayak gitu sih kemarin yang kuliah di beberapa sesi latihan terakhir. Ya Pak Nanto, apakah porsi latihan finishing dari para striker ini memang latihan rutin atau memang ini warning nih memang dalam 4 laga ini golnya nggak begitu banyak? Gimana nih Pak? Yang jelas ini apa ya? Jadi Hastel itu kan menganggap bahwa lini depannya PSIM ini belum subur banget gitu. Ya. Belum subur kan. Nah, kemudian dia itu kan jarang memainkan bola-bola crossing. Betul. Ya kan? Mereka lebih banyak memainkan bola-bola dari kaki ke kaki. Iya. Nah, kelemahannya PSIM itu di lini depan itu beberapa kali pemain-pemain itu kurang cepat atau kalah dalam perebutan bola kedua. Second ball itu bola pantul, bola liar itulah. Nah, itu sebenarnya kemampuan pemain-pemain PSIM ini sebenarnya punya kemampuan untuk itu secara teknis, tapi dalam beberapa pertandingan jarang sekali mereka bisa unggul dalam perebutan bola kedua, terutama di kotak penalti. Iya, Itu. Nah, ini yang membuat peluang menghasilkan bola dari skema bola-bola bawah itu menjadi berkurang karena bola bawah itu kan nanti harapannya center back dari pemain lawan itu kan akan membuang bola ya. Nah, sekarang membuang bola ini kan rata-rata tidak kayak seperti dulu. Aston gitu. asal tendang ke depan gitu. Buang-buang bola. Tapi kan sekarang mayoritas tim di Liga Indonesia itu terutama lini belakangnya itu sudah diajari. Ada polanya. Ya, jadi kamu kalau misalnya buang bola juga nggak boleh sembarangan. Iya. Buang bola nggak asal tendang depan, nanti bola datang lagi gitu kan pasti kan. Pasti harus memilih pemain yang paling dekat di situ yang posisinya menguntungkan agar bisa transisi menyerang dengan baik. Nah, kelemahannya PSIM itu terlihat saat menghadapi Persib Bandung di kandang sendiri. Waktu itu kan tekanannya PSIM ini cukup bagus. Beberapa kali terjadi bola-bola muntah yang dihasilkan dari tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Nah, ini second ball ini nggak bisa dimanfaatkan pemain-pemain lain. Gitu. Terus kemudian dalam pertandingan terakhir melawan Malut, gol-gol yang dicetak oleh pemain-pemain PSIM itu berasal dari bola-bola sempit, dari sudut-sudut sempit, dari bola-bola yang memang tidak memerlukan space yang luas, gitu kan. Nah, ini mungkin yang dilihat sama Van Gastel bahwasanya seperti inilah yang harus dilakukan oleh PSIM agar menambah produktivitas golnya. Karena PSIM nggak punya pemain-pemain tinggi gitu kan. Betul. Ya kalau siapa namanya Anton Fase. Oh iya. Fase 180 kalau di sepak bola itu sebenarnya ya rata-rata. Iya. Ya kan rata-rata. Tapi kalau pemain di bawahnya itu ya memang dikatakan posturnya kurang. Betul. Nah, kalau si siapa namanya Nermin ini, Haljeta. Ini kalau saya lihat ini ya saya mengingatkan saya pada Peter Crouch. Iya, Peter Crouch yang Spurs ya. Iya kan. Ya, ini gayanya mirip. Tapi dia juga di duel kepala ini juga belum terlihat kan. Maksudnya baru 1 kali gol aja kan yang dihasilkan dari kepala. Nah, ini yang mungkin dilihat bahwasanya selain posturnya tinggi, Haljeta ini juga kemungkinan besar juga masih bermasalah dengan headingnya itu, Pak. Iya, positioningnya dia. Positioningnya masih perlu diatur lagi lah. Ya mungkin itu, Pak. Oke. Besok main pasti di SSA sudah ada izin turun. Iya. Main sore atau malam? Sore lah. Setengah 4. Terbuka ya buat penonton ya, ada penonton. Iya. Tapi masih untuk penonton tuan rumah. Ya, tuan rumah aja ya. Karena kan masih larangannya masih berlaku. Tanpa ada nyebut tiket berapa, Mi? Masih 10.000. Terus untuk harga tiket karena ini hitungannya super big match, harganya mulai dari paling murah 70.000, paling mahal 180.000 itu untuk VIP.
itu Harga sama kayak pas lawan Persib. ya, itu bagi tim Super League itu sebenarnya masih sangat Murah kan, Iya. masih sangat murah gitu. Betul. Apakah ini memang dibatasi sama I-League nih agar PSIM itu nggak menjual tiket lebih mahal itu atau gimana? Karena PSIM tim promosi Sih, gitu. Pak, kalau regulasi tiket tuh setahu saya memang dari manajemen dan Panpel. Oh, diserahkan itu ya? I-League tidak terlalu intervensi berapa harga yang harus Berarti mau jual tiket biasa 150.000, 200.000 bebas aja ya sebenarnya. Kemarin di Malut kan paling mahal 1,5 juta. Buset. Iya, di VVIP-nya kalau nggak salah. Pas Malut sama PSIM itu harga paling mahalnya 1,5 juta. Nih, jangan lupa nih, Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya itu di atas 34%. Oke. Ya, jadi Tapi maksudnya saya agak kaget Pak, itu luar biasa memang. karena selisihnya sama tiket yang harga di bawahnya itu 500.000. Jadi harga tiketnya 500.000, terus kenaikannya langsung 1,5 itu di VIP sama VIP kalau nggak salah. Dan rame juga kemarin. dan rame juga Rame, ya. iya. Ya karena kemampuan daya beli mereka tinggi. Iya betul, daya belinya tinggi, demand-nya ada. Ya kalau PSIM ya itu sih, ini harga paling Mungkin tinggi kelas mahasiswa ya untuk di PSIM. kalau saya ngelihat malah banyak segmen keluarga ya Pak. Keluarga. Terlepas dari Braja Musti dan Maiden ya. Tapi kalau ngomongin penonton umum tuh banyak Keluarga banyak ya segmen sekarang. keluarga dan banyak yang maksudnya dari pandangan mata tuh banyak anak-anak yang diajak kayak gitu. Iya, Karena iya. kalau mahasiswa pasti sebagian besar tergabungnya di Maiden atau Braja Musti. Ya, ini menarik karena banyak keluarga yang hadir di tribun ya. Ya harapannya sih pertandingan. Nah ini jadi ini agak mungkin jadi pembelajaran juga bagi kita semua. Kalau kadang kalau kita di tribun kan omongannya Oh iya kan. betul. Iya. Dan omongannya rodo ora jelas itu yang Protokol. Iya. ya yang padahal itu banyak anak-anak Iya. gitu kan. Maksudnya ya anak-anak ini kan akan meniru yang tua-tua sebenarnya. Betul. Nah ini juga mungkin nanti ya kita semua introspeksi lah, nggak Iya. cuma penonton, saya juga introspeksi. Kalau misalnya saya nonton di tribun ya nggak akan bengok-bengok sampai naik dewe kan. Iya. Karena banyak anak-anak itu kan. Betul. Dan banyak ibu-ibu juga di situ. Iya. Apa nggak malu kita kan kalau nanti ditiru sama anak-anak itu gitu. Sekarang sudah sangat banyak sih, maksudnya komparasinya dari laga Arema ke laga Persib gitu ya. Itu selisihnya kan cuma 1 minggu. Itu peningkatannya lumayan banyak. Aku ngeliat banyak banget ya anak-anak atau keluarga, satu keluarga ramean datang, apalagi kan memang mainnya di weekend. Kayak Iya. besok ini kan main hari Minggu. Dan anak-anak yang datang kemarin kan bukan anak-anak tipenya kopong itu kan, yang datang gandeng wong gitu kan. Enggak, itu memang satu keluarga. Satu keluarga ya. Di bawah ya Menarik mungkin ini. umurnya baru 5-6 tahun gitu, banyak banget laki-laki perempuan. Terus aku tuh sempat di sana ya, maksudnya ke Razi dan JP juga. Gimana tanggapannya dari 2 laga kandang yang sudah dilakukan? Kok Malah seri gitu dia ya? belum bisa mendapat hasil kemenangan, sementara di 2 laga away justru dapat poin penuh gitu. Statementnya sih ya sebenarnya tidak ada yang membedakan dari gaya permainan antara laga kandang atau tandang, home atau away. Tapi kan ya diakui sepak bola kan bukan cuma soal teknis di lapangan, tapi ada banyak faktor non teknis yang mempengaruhi kan. Ya, salah satunya apa nih menurut mereka yang jadi faktor itu? Kalau pas lawan Arema sama Persib tuh, kalau sama Arema lapangan tuh jadi salah satu faktor. Lapangan toh. Waktu Arema ya. Iya, Ya. lapangan. Terus lawan yang kedua, lawan Persib, Persib itu memang apa ya? Bilangnya kayak mental. bukan mental sih, tidak laki, nggak beruntung aja, walaupun Oh ya. walaupun ya memang Persib pada saat itu 2 penaltinya gagal, Iya. tapi PSIM kan dalam tanda kutip kecolongan menit-menit akhir. Unggul duluan. Iya, 90 menit mereka unggul, terus kebobolan tuh 94 atau Iya. 96 golnya Patricio Matricardi. Bisa dikatakan tidak beruntung, tapi bisa dikatakan juga beruntung. Iya, betul. Karena gol yang Iya. penalti nggak Iya. masuk. Maklok nggak gitu kan. masuk, maklok. Tendangannya Iya. nggak masuk itu. Nah, terus pada saat laga away mental bertandingnya sama, justru sebenarnya lebih meningkat karena aku sempat konfirmasi ke kapten timnya Reva Adi Utama, gimana Cap, banyak yang meng-underestimate atau menganggap PSIM ini tim underdog, tidak diperhitungkan. Aku bahkan sempat ngomong gini, baik tuh Cap yang bilang katanya PSIM jadi cemilannya Liga 1. Aku ngomong gitu ke dia. Ya pada prinsipnya sih kami nggak apa-apa sih Mas kalau ada omongan seperti itu. Saya pribadi merasa termotivasi ketika ada yang menganggap kami sebagai tim underdog karena tidak diperhitungkan. Kami buktikan itu di lapangan.
baik laga tandang maupun kandang mental bermainnya sama. Yang membedakan kan sebenarnya cuma kalau di kandang ya faktor jarak tuh lebih dekat, terus dukungan supporter sendiri, dan yang bikin sangat membedakan tuh jarak itu sih, travel ya. Kayak ke Maluku kan kayaknya di Liga 1 ini paling jauh kan Maluku Iya. Gastel tuh menyampaikan itu, maksudnya what's the different thing between home and away match gitu kan. Aku nanya gitu, travel, perjalanan paling jauh, maksudnya dia akan mulai membiasakan diri untuk travel atau perjalanan jauh ini, karena sejauh ini kan PSIS menjalani 2 laga away, lawan Persebaya itu jalur darat kereta. Estimasi Jogja Surabaya 4 jam gitu, sementara dia ke Malut kemarin kan lumayan panjang perjalanannya, harus transit juga. Dan ini pengalaman baru buat JP atau Van Gastel, karena kayaknya selama dia karir kepelatihannya kan banyak di Belanda, walaupun sempat di Besiktas juga ya. Iya. Kaget dia mungkin ya. Iya, dia satu negara kok jauh banget. Iya, ini masih satu negara tapi kok jauh banget. Dan setelah ini kan masih akan banyak away lainnya kan. Dia lebih membiasakan diri sama itunya daripada pertandingannya sendiri. Ya bagi Gastel itu hampir 6 jam 7 jam ya. Makanya, kalau dia mau pulang ke Belanda itu udah separuh perjalanan itu. Betul. Ya kan bentar 6 jam lagi udah sampai Eropa dia itu kan. Dia belum terbiasa sama itunya. Dan ada beberapa pemain kan yang juga mengalami dalam tanda kutip culture shock yang sama. Franco Ramos, Doni Wermerdam, terus Anton Fase. Itu kan ini perjalanan jauh, apalagi PSIM kan baru tim promosi. Kota-kota yang dikunjungi ini jauh lebih jauh dibanding saat mereka Liga 2 kemarin. Jadi secara travel perjalanan away-nya lebih panjang. Itu diakui. Ya dari Yusaku juga mengalami itu. Mungkin kata Van Gastel udah kayak Liga Champions aja. Away-nya antar negara kayak Liga Champions aja dia. Iya, tapi itu sih. Dia biasa di Belanda itu paling naik bis. Iya, gitu naik kan. tram gitu kan. Ya kan dari Breda ke Amsterdam, dia naik bis gitu kan. Paling kalau dia main di Liga Eropa kan. Paling Spartak Moskow kan, Moskow. Iya, itu yang dia kerasa. Kalau dia main di melatih di Besiktas kemarin kan dia cuma situ-situ aja. Iya benar. Cakupannya iya benar. Oh, jadi itu jadi membuat mereka itu agak kaget ya. Iya, kaget. Dan bulan ini kan memainkan 3 laga, 2 diantaranya away. Setelah laga besok tanggal 14 Borneo, nanti tanggal 20 Bali Gianyar, tanggal 27 ke Makassar. Makassar tuh jauh juga loh. Jauh juga. Stadion 2 jaman. B.J. Habibie sama masih 3 jam lagi. Benar, 3 jam lagi. Ininya ke stadionnya dari pusat kotanya ya jauh itu jauh. Dan itu naik kayaknya sudah ada kereta kan? Belum. Naik ke darat. Darat itu. Enggak ada penerbangan. Gitu. Iya 3 jam lagi. Itu kayaknya pasti jadi PR juga sih. Untung Persipura masih di Liga 1 ya. Dan untung di Liga 2 ya. Untung Biak nggak main di sana. Tapi siapa tahu nanti Biak di putaran kedua main di sana kan. Untung udah nggak ada Persema Wamena. Semua pusing lagi. Ya ke Biak buset. Ya tapi memang ya inilah uniknya Liga Indonesia. Jadi banyak yang menganggap bahwa pemain-pemain itu juga agak kaget sih. Iya. Kalau mereka biasanya main, apalagi pemain yang main di Eropa kan. Iya. Mereka paling cuma main di situ-situ aja, apalagi dari kayak Slovenia, negara-negara main Gaceta gitu kan. Mungkin kalau Brasil yang mungkin agak sedikit oke lah, karena luas juga kan. Luas juga Brasil gitu, tapi nggak seluas kayak di Indonesia ini. Nah, apalagi kayak Van Gastel ini yang mungkin dia kalau di Belanda ini paling jauh, dia bepergian jauh mungkin hanya 6 jam, 7 jam gitu kan, karena 4 jam, terus kemudian itu pun perjalanan ya mungkin karena dia liburan dan sebagainya. Nah, tapi kemudian dia harus menempuh perjalanan 12 jam dari Belanda ke sini. Di sini ternyata ada laga domestik yang butuh 6 jam atau 7 jam perjalanannya ya. Kamu nggak nanya nih sekalian liburan gitu. Indonesia kan bagus, WTKP bagus. Enggak kayaknya. Gastel tuh pelatih yang ya maksudnya dia tuh nggak punya selera humor yang bagus menurutku. Jarang banget aku melihat dia tuh ketawa atau dia lawan cuma gitu. Iya, dia tuh sangat serius Pak. Dari yang kulihat, dari aku wawancara dia, maksudnya secara langsung atau pada saat preskon, dia tuh orang yang sangat serius. Malah aku ini kayak orang Jerman nih, kayak Jurgen Klopp kalau pas lagi
Pasti Dylan serius banget. Tapi tuh. Jurgen Klopp itu orangnya Cara justru umurnya umurnya tinggi. tinggi. Kalau Iya. saat di umur Bener. wawancara di Tapi maksudnya di tinggi. beberapa hal yang prinsipil kan dia tuh serius banget tuh. Tipikal orang Jerman lah. Nah, Gastel tuh orangnya sangat serius yang aku lihat. Dia sangat jarang making a joke bercandaan sama timnya, staf pelatihnya, dan maksudnya yang dari luar kan di staf pelatih itu si Jorge Gomez itu kan pelatih fisiknya, dia juga sangat jarang untuk bercanda gitu loh. Beda kalau aku ngeliat misalnya sama pelatih Lain gitu. ya Coach Irwan tuh masih ada lah sesi bercandanya sama pemain gitu. JP itu enggak sama sekali, sangat serius. Loh, pemain sama dia juga nggak ada yang berani bercanda. Ada Pak, sangat serius. JP itu kayak gitu. Masa tuh? Beneran Pak. Oh, berarti kamu harus nanya. Setidaknya selama 1 bulan saya Ya, mengikutin PSM ini ya, itu yang terlihat. Berarti kamu harus coba menulis sisi lainnya dari Hustle ini. Saya sebenarnya waktu itu Gimana? maksudnya gimana proses adaptasi dari sejauh ini ya, good, I love the waiter gitu. Cuma jawabannya itu singkat gitu. Saya kan bingung ya, harus ngulik atau mancing dari si mana. Saya iseng nanya apa makanan favoritnya, dia katanya suka gado-gado sama nasi goreng. Ya, kamu bilang Dibikin profiling bagus kayaknya. Ya, coach kita interview tentang kehidupan coach di sini gimana? Iya. Kan dia juga kalau orang Belanda itu sebenarnya orang yang sangat terbuka. Iya. Saya orang terbuka, jadi bukan seorang yang sangat introvert gitu. Iya, benar. Tertutup. Dan dia basa-basi aja, kamu tanya coba gimana coach, cuacanya bagus apa enggak gitu kan. Iya. Kamu mulai aja dari situ, dan lebih enak gitu. Iya benar, nanti kalau ada sesi pengen tuh. Ya karena kita menganggap bahwa bahasa kita sering menganggap bahwa kita melihat bahwa Hustle ini punya rekam jejak yang Iya, dari mentereng, CV-nya kan? dia mentereng benar. mentereng sekali. Jadi kita menganggap bahwa dia itu benar-benar sosok yang pelatih yang sulit untuk diajak bercanda gitu. Iya. Ya. Nah mungkin ada sisi lainnya juga gitu kan yang bisa kita kulik tentang Hustle ini karena menarik kan. Iya. Sisi positifnya apa gitu kan. Nah saya pikir Hustle ini sekarang ini menjadi sorotan banyak klub kok Betul. terkait Sepakat dengan sama gaya melatih Performanya dan dia. performanya dia PSM. saat membawa PSM gitu. Sekarang dia menjadi sorotan banyak klub dan kedepannya ini menjadi akan lebih berat bagi PSM karena di awal-awal kompetisi kemarin klub-klub lain itu masih menganggap masih buta tentang kekuatan PSM. Underestimate. Sebelah mata lah mungkin Ya. Oh, ya. Masih buta Promosi kan. gitu ya. Nah, mereka masih bingung ini tim mau main seperti apa. Ya, Tapi ya. setelah kesini akhirnya pasti dipelajari nih gaya mainnya PSM Ya. ini dipelajari. Apalagi sekarang mayoritas tim itu punya analis Ya, masing-masing sepak bola itu kan, maksudnya yang pakai sains dan sebagainya ini. Nah ini yang nanti akan berat bagi PSM. Nah ini mungkin di musim ini semuanya ini akan bisa berjalan smooth lah bagi PSM. Tapi kalau nanti berbeda musim, nanti juga akan sedikit sulit lagi bagi PSM karena tim-tim lain ini sudah paham betul. Kalau Hustle ini nggak memodifikasi gaya dia dalam menerapkan strategi, ya nanti nasibnya akan seperti Dewa musim ini. Dewa sekarang dimuat 2 musim mereka sangat mendominasi. Ya. Tapi lama-lama tim lain tuh hafal Ya, bagaimana menghadapi Dewa United kan. Nah sekarang kita aja menghadapi, misalnya kita melihat pertandingan permainan Bali United ya. Dari ini 3 pertandingan atau 4 pertandingan? 4 ya? 4 pertandingan. Kita sudah bisa melihat gayanya seperti apa. Iya toh? Benar. Kalau memang mau main bagus menghadapi Bali kan ada beberapa pemain yang kita pegang. Itu Iya. aja. Kopel itu salah satu ya. Ya toh? Matiin Nah, Kopel. sementara di PSM ini kan mau pegang siapa coba? Iya benar. Mau pegang Alceta baru cetak 1 gol. Kecuali dia dalam 4 pertandingan 4 gol. Ya. Dia pasti jadi kunci Ya, benar-benar. bagi back lawan. Ya Vidal gimana cara nguncinya, dia gerakannya gitu terus gitu kan. Valente kita matikan, oke nggak apa-apa. Valente, tapi kualitas Valente ini kan dia pemainnya sangat pintar. Iya. Di sekitar Valente ini ada beberapa pemain yang cukup bagus juga. Iya, iya. Jadi memang ini agak tapi kedepannya nanti permainan PSM ini pasti akan terbaca. Ya, nah kita berharap
belum mainnya, saya sih belum mainnya dua pemain ini secara maksimal, Fase ataupun si Doni ini semakin menambah misteriusnya permainan PSIM. Ya kan? Ini Doni aja belum main gitu kan. Ini ibaratnya kan Doni aja belum main. Yang kata Bana pemain termahal kelima. Ini aja belum main. Gimana nanti kalau udah main gitu kan? Ini kan seperti itu. Jangan-jangan lebih bagus nih PSIM. Ini aja kok seperti ini sudah oke. Nah, makanya kemarin I-League itu nggak salah kalau menetapkan Van Hastel sebagai the best coach of the week ya. Pekan keempat itu. Itu saya curiga jangan-jangan Doni ini baru main ntar putaran kedua kan. Misterius banget. Kita sampai penasaran. Iya, penasaran. Dia udah datang tuh dari pekan kedua apa ketiga ya, lupa. Tapi dalam pertandingan latihan kemarin sebelum kemarin ya, Iya. itu main terus ya, latihan terus. Iya Pak, latihan terus. Dan Dia bagus penampilannya. Bagus sih. Dia tuh bawa bolanya lengket kok bola di kakinya. Jadi dia tipikal gelandang nomor 6 atau gelandang bertahan yang suka bawa bola. Jadi nyari Diom, iya benar. Bukan tipe yang tubruk sana sini. Sudah dulu kayak di Rose gitu bukan. kan, enggak gitu. Ya, dia lebih flamboyan bawa Itu bola. semakin bikin kita penasaran. Iya, karena Kayak ini mungkin beda sama Rahmat. Pemain Munchen yang pindah ke Liverpool siapa tuh? Siapa sih? Pemain Portugal. Sekarang jadi pelatihnya Barca, Thiago. Oh, Thiago Alcantara. Alcantara. Spanyol iya. Tidak, dia Brasil. Kan dia sempat main di Munchen kan? Spanyol atau Brasil? Oh iya, dia dua warga negara dia benar. Iya, dia ambil Jadi Brasil. dia punya. Iya. Alcantara itu. Iya, Kecil iya. kan? Badannya kecil, terus suka bawa bola. Iya. Gitu. Tapi ya nanti semoga sih nggak parah ya cederanya. Ya, semoga lah ya. Iya. Kamu yuk menunggu-nunggu mainnya Doni ini. Karena Apalagi kamu lihat terus di latihan ya. Karena kalau ngelihat dari saat sesi latihan cukup menjanjikan. Terus maksudnya untuk produktivitasnya dia sebagai gelandang bertahan pas di The Grasshoff ya lumayan lah ya. Enggak, kalau dari Sama saat latihan nih, Ajax. saat latihan dengan ini kan dia pas latihan ini bareng sama pemain-pemain lain nih, yang sama-sama gelandang gitu kan. Kualitasnya gimana? Apakah di atas gelandang-gelandang yang ada sekarang? Saat ini kan kalau kita ngomongin konteks gelandang bertahan yang dimiliki PSIM gitu ya, atau gelandang Ya pokoknya total gelandang lah di situ lah, posisi tengah di situ lah. Dia mungkin setara atau lebih unggul Seva lah ya, yang mungkin mendekati dia. Tapi kalau Gulam tuh menurut saya masih di bawahnya. Terus kemarin kan beberapa latihan terakhir Rahmatso nggak ikut. Tapi kalau secara gaya permainan dia beda sama Rahmatso. Iya. Dari kualitas umum gitu kan, dari passing, teknik, dari passing teknik ya yang bisa mendekati Doni kayaknya Savio Seva itu. Kalau dengan siapa namanya Zé Valente Jauh beda Pak, dan beda posisi juga. beda posisi. Zé Valente kan nomor 10 murni. Iya, tapi dia lebih versatile. Kualitas individunya gimana? Kualitas individunya kalau sama Valente masih Valente sih. Masih Valente, di atas Valente ya. Masih bagus Valente. Tapi ya karena mungkin Doni masih muda juga ya. Dia itu 22. Iya, masih muda banget itu. Dan kayaknya perlu segera dikasih jam terbang kalau memang cederanya nggak parah. Kayak Anton Vasen, maksudnya kemarin dikasih debut dan bagus. Iya bagus, maksudnya biar segera meningkatkan kepercayaan diri juga sih. Selain memang biar ada rotasi. Iya. Itu paling. Oke. Ada yang lain nih? Aku nggak tahu ini boleh dibahas ini apa? Tapi intinya. Ini live ya? Emang live. TikTok kita. Waduh. Kenapa itu? Ada beberapa pemain yang akan dipinjamkan, tapi nggak apa-apa itu. Tapi aku belum berani nyebut dan siapa dan kemana. Untuk Liga Nusantara ya? Nggak tahu namanya, jangan dipancing. Iya. Tapi nama-namanya sudah bisa kebaca kok, Bi. Ya, sudah itu aja. Ya kan kita lihat yang selama ini nggak masuk dalam DSP ya. Iya. Kan banyak itu. Iya. Dan pemain itu mayoritas mereka main sebelumnya di Liga 1 loh. Ya kan kayak M. Iqbal. Iya. Kemudian kayak siapa namanya? Kasim Botan, Abioso. Itu kan mereka mayoritas di Liga 1 semua. Iya. Ya sekarang secara hitung-hitungan gini aja, 11 pemain ditambah 10 yang masuk cadangan, berarti kan 21.
Total pemain PSM saat ini ada 29. Iya. Ada yang pinjam Persiba Bantul nggak? Ada nggak? Nah, moga-moga ada gitu loh. Dia Allah dipinjamkan jauh-jauh gitu. Kan lagi nyari juga itu. Dan Persiba sekarang itu kemarin saya ngobrol sama Endro Bawono. Bos Manajer ya? Di luar kan saya ngomong nggak ikut ke sini, tapi saya ngobrol di luar. Sekarang itu dari sisi dalam tanda kutip finansial ya, Persiba itu nggak kurang. Oke. Nggak kurang. Iya. Benar loh. Untuk Liga 2-nya, Liga malah. Liga 3, Liga Oke. Nusantara gitu. Makanya mungkin dia cari pemain ini lebih bagus gitu ya. Mungkin. Kan nggak jauh-jauh kan dari PSM ke Iya, iya. Iya. Kalau PSS ini udah full, Ya. pemainnya udah didaftarkan Iya, kan. didaftarkan. Udah launching. Nah, yang masih bisa kan di Liga 3. Tapi Mi, kalau dari regulasi A-League itu peminjaman pemain kan beda dengan transfer pemain. Betul. Ya kan? Iya. Kalau peminjaman pemain meskipun transfer window-nya dia sudah close masih bisa. Kalau nggak salah pekan ke-3 September ini. Tanggal 12. Saya detail kalau nggak salah kan 11 kan transfer terakhir. Ya, Nah, kalau peminjaman kayaknya bisa lebih panjang. peminjaman. Soalnya karena kan beberapa pemain saat ini sudah dipinjamkan kan, bukan dari PSM. Tapi kayak karena misalnya Persib kan ngedatengin beberapa pemain baru sehingga ada beberapa pemain yang dipinjamin. Iya. Dimas Derajat lah, itu dipinjamin dan beberapa nama lain. Aliano itu juga dipinjamkan kalau Iya, Eliano itu kan lawan dari PEX Zwolle ya, Pak. Pecole ya. Nah, kayaknya untuk peminjaman atau loan ini masih ada waktu lebih panjang. Tapi pemburuan atau komunikasi di belakang layar sudah dijalin dari sekarang ini. Tinggal nanti kan pengumumannya aja. Kalau pengumumannya agak-agak belakang nggak apa-apa. Tapi kan yang penting kontrak Kontrak. perpindahannya sudah dilakukan. Kalau loan kan kontrak tetap dimiliki oleh Oh iya, Iya. maksudnya komunikasi Ya. verbalnya sudah dijalin gitu. Oke. Nunggu statement resmi dari PSM saja sih, tapi intinya akan ada beberapa yang di luar. Enggak gitu aja. Gak mungkin Valente ya. Aduh, enggak sih. Enggak mungkin Mana? saya dong. Kayaknya Harlan mungkin. Harlan Oh punya Persiba Bantul. Jalan bagus gitu. Dan kipernya kan cuma empat ya. Satunya kiper Epa, jadi dia Iya. masih main di U20. Dan kalau secara apa namanya? Berarti kan memang cuma 3 kiper yang dibina Iya. PSIM ini kan. Kiper keempat ini namanya Gilang. Dia tuh saat ini statusnya dia di EPA U20. Jadi aku sempat wawancara Razi, dia diprioritaskan U20. Jadi nanti ketika EPA sudah mulai bulan depan, On off lah ya. Iya, ya dia misalnya tim mau pakai ya silahkan. Soalnya dia kemungkinannya juga sangat kecil untuk bisa main di tim senior. Kecuali 3 kipernya ini cedera semua. Iya. Jadi dia sengaja dikontrak di tim senior tuh rasionalisasinya lebih karena biar dia bisa belajar, terus meningkatkan kepercayaan diri, competitiveness-nya karena main sama senior-senior, latihan bareng gitu sih. Oke. Mungkin kita bikin apa namanya tebak-tebakan siapa yang akan di Ya launch. silakan ditulis di Ya, kolom silahkan di komentar. komen. Siapa yang akan di launch nama yang dan Di launch dan kemana? mau kemana Dan gitu kan. lawan Apakah kemana? akan Besok tebak-tebakan juga Iya. apa ini mainnya Doni besok main apa enggak Iya. gitu kan. Tapi harus ada hadiahnya Mi. Waduh, hadiahnya datang ke sini, tag podcast. Ya enggak, kita ada hadiah itu loh. Tuh, Ada hadiah. souvenir hadiah. Ada souvenir yang tebak ya. Monggo tebak nanti kita pilih. Tapi ada batasnya, ada batasnya. Kita pilih yang mana yang betul yang mana. Berarti sampai ya pokoknya sampai diumumkan. Iya, sampai diumumkan. Sampai diumumkan tim. Iya. Nanti kalau bener ya udah Iya, itu kan. Kita siapkan Hadiah. souvenir pokoknya. Iya. nanti dihubungi. Kalau enggak sayembara, kalau yang cowok betul nanti dijadikan saudara sama Pak Mi. Kalau yang cewek jadikan bojo ya Mi. Sudah membahagiakan saudara. Koyo sayembara zaman wayang. Umat ya. Oke, dan jam terakhir Pak, prediksi antara PSM lawan Borneo besok kira-kira berapa nih mungkin? Kalau saya ya kemarin peluangnya ini masih apa ya? Saya lihat di beberapa bukan bursa ya, tapi di beberapa prediksi kayak webnya statistik. Ini secara statistik. Ini peluang menangnya PSIM itu 53%. Oke. Peluang menangnya
53. Ini bukan saya yang ngomong ya. Saya lihat dari beberapa website statistik itu 53%. Kalau Borneo itu ya berarti sisanya 47. Cuma begini, ini persentase kemenangannya Borneo di 3 pertandingan kemarin itu 100%. Betul, unbeaten. Ya, 100%. Dan kemudian rata-rata mencetak gol mereka itu sama dengan PSIM. Masing-masing pertandingan mereka bisa kemungkinan mencetak gol itu 2 gol. Yang paling tinggi rata-rata mencetak golnya sekarang itu di Persija, Pak. Persija paling tinggi memang dari keseluruhan tim yang ada di Superliga ini. Makanya Persija ini kan naik posisi pertama. Dan Persija selain ofensif, subur dalam mencetak gol, mereka juga sangat kuat dalam defense. Baru kemasukan 2 masalah. Dia mencetak berapa gol? 11 gol atau berapa ya? Jadi agregatnya itu mungkin sekitar 9 lah. Mohon maaf kalau salah ya. Dan kalau PSIM ini agregat golnya ini 5-2 ya, 3. Sementara Borneo ini 5-1. Dan Borneo ini juga sudah mampu memetik kemenangan di kandang lawan. Iya, kemarin kan terakhir di Maguwo pas lawan Biak. Lawan Biak itu mereka main dan menang ya. Cuma ada satu pertandingan tidak. Benar. Menghadapi Persib atau Persib Bandung. Persib Bandung yang mereka ditunda karena ada demo. Harusnya di Bandung mainnya ya. Iya. Ya, harusnya mainnya di Bandung dan sekarang baru menghadapi laga tandang kedua ya. Betul. Menghadapi PSIM Jogja. Sama-sama di Jogja sebenarnya. Ada yang lawan Biak di Jogja juga. Di Sleman benar. Ya itu Pak, 53% kalau yang ada di statistik website itu. Ya. Tebakan gue selalu salah ya. Berapa? Kemarin kan Mas lawan Malut saya bilang imbang aja udah bagus, ternyata menang 2-0. Nah kalau aku ini bilang menang takutnya nanti nggak apa-apa kan. Ya menang ya. Menang PSIM 1-0. Kok saya kira masalah rumput aja. Mungkin kalau mainnya di Maguwarjo yakin menang loh. Mainnya jadi bagus loh. Tapi kayaknya rumput ya ini udah bagus rumputnya. Harusnya ya. Kan main terakhir di sana tanggal 24. Sampai besok kan spare waktunya 3 minggu. Pokoknya PSN kalau main di lapangan licin itu umpan-umpan itu cantik gitu. Harusnya udah lebih bagus ya. Ini juga agak aneh ya, maksudnya main 2 kali di kandang kok gagal menang. Tapi juga sulit kalah juga loh. Iya. PSM ini sulit kalah juga. Menang lah besok. Telur 3 poin di kandang. Ya kita berharap ini menjadi kemenangan perdana di kandang. Ya, amin. Dan ya akan lebih manis lah. Ya benar. Ya, jadi sempurna ini nanti rekornya. Maksudnya pernah menang di luar kandang dan menang di kandang. Gitu kan. Apa ini trennya lebih bagus. Ya kita berharap PSM ini jangan jumawa gitu kan. Maksudnya ini kompetisinya kan banyak yang segala sesuatunya bisa terjadi. Ya ritme yang bagus harus dipertahankan. Bagaimana harmonisasi tim ini juga harus tetap terjaga ya. Jangan masuknya beberapa pemain baru ya kita harap tidak mengubah harmonisasi ya terjaga ini gitu ya mungkin itu Pak. Ya itu baik podcast kita untuk hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya, semoga 3 poin ada di tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me.
stretch wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.